Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Selasa 28 Oktober 2025. Dari pagi sudah hujan. Jadi hari ini pagi ini kita mau menuju ke Menara BTN, mau pick up sebuah dokumen yang mesti ditandatanganin oleh kantor. Mau hujan mau panas, gas terus, berang-berang bawa berkat. Mari berangkat. Silakan scan tiket atau tempel kartu. Silakan mohon tunggu. Terima kasih. Selamat jalan. Terima kasih. Mari kita bercerita di pagi cerah ini. Nah, kita syahdu. Tadi berangkat dari rumah tiba-tiba hujan, gas terus saja udah. Dan sekarang nyampe kantor dikabarin suruh ke Menara BTN. Biasanya siang, ini kita pick up pagi. Ya namanya kita orang lapangan mesti standby. Kapan PM memerlukan PM atau finance, kadang-kadang juga sales ya. Kita lewat motong aja, lewat belakang, nggak ngelewatin Pasar Cengkareng. Kita mesti jaga kondisi karena udah musim hujan. Oh, telepon kantor berbunyi. Ya Nel. Oi. Ke mana? Oh, GIS. Ngambil surat pajak yang basic. Oh, pajak Fusion atau pajak apa nih? Oh, SIK. Oke. Berarti langsung. Oke, berarti langsung aja ya. Ya wes, yuk. Ada tambahan lagi selain ke Menara BTN, kita ke Prince Sudirman ngambil pajak. Sama Asri nih, Bu Rini. Kita lewat belakang, nanti tembus-tembus di jalan samping Samsat dan Mogot. Kembali ke cuaca yang hujan terus, jadi kita mesti menjaga kesehatan biar nggak sakit.
Kita belok kanan. Nanti kita WA dulu Bu Rininya di BTN. Apa kita bisa janjian di luar biar kita nggak naik ke atas. Aduh. Kita udah di Jalan Dan Mogot Raya. Oh, gini hari aja udah rame banget ya. Masih pagi sudah rame sekali. Apakah hujannya awet? Ramai banget di sini. Jadi itulah pekerjaan gua, bro. Pekerjaan yang disuruh-suruh. Nikmatin dan syukuri. Mana gua lupa lagi BPJS gua pindahin ke Pancaregang. Nunggu lagi 3 bulan buat balikin lagi. Aduh, lama ya. Nyitruk ngapain ngambil kiri. Aduh, motor mau lewat mana coba, dia lewat kiri. Udah kayak gini nih gua jalan, kirinya disikat semua tuh. Antara dari yang kiri itu mau ke kanan semua tuh, jadi pada bikin macet tuh. Seperti itu tuh gambarannya tuh. Sama yang lawan arah juga. Ini yang lawan arah juga motornya keren, otaknya ditinggal. Tuh. Ini yang bayain orang tuh. Gila, ngerugiin orang lain. Dia celaka, orang lain pun ikut celaka kalau bahayanya, ya kan. Kita wajib lewat bawah. Jangan lewat flyover Pesing. Memang peraturan untuk dilanggar, cuma males ah. Alhamdulillah. Tuh. Ada rambunya. Motor nggak boleh
Kita sudah nyampe di lampu merah Grogol. Jadi kita lurus terus naik flyover Roxy. Nah, kalau flyover Roxy boleh tuh untuk roda 2. Kita ambil kanan karena kita lurus, karena kalau ke kiri mereka mau ke arah Gatot Subroto atau ke kampus Trisakti, kampus Untar, masuk tol Tomang. Kita pulang juga bisa tuh lewat situ, Gatot Subroto. Tapi enggak lah, macet banget kalau jam pulang kerja tuh Gatot Subroto. Apalagi dari Semanggi. Siang aja jam segini ya, kalau ada kiriman ke arah sana, mendingan habis makan siang jam 2-an tuh, jadi langsung pulang aja dah. Alhamdulillah. Semoga dikasih rezeki yang berlebih untuk memperbaiki sehernya Bapak Vario. Bisa turun mesin, ganti seher. Nah, ini flyover Roxy. Ini nggak apa-apa kalau ini buat motor, nggak ada larangannya tuh. Karena kan bawah, yang atas, yang lurus udah nggak bisa, udah ditutup. Orang main belok aja, kan garisnya garis lurus tuh, putih. Sebelum bawa kendaraan tuh pelajarin dulu SIM-nya loh. Jangan garis putih nih, nggak boleh mendahului. Ini kita masuk di lampu merah Cideng. Seperti biasa, padat merayap kalau di sini mah. Kita putar balik nanti masuk gang, jalan apa ya, jalan pendidikan apa jalan sekolah gitu, lupa gua, di samping Kali Cideng. Jadi gua nggak pernah lewat depan lagi. Polusinya agak berkurang ya di Jakarta semenjak diguyur hujan terus. Semoga kadar polusi bisa benar-benar berkurang. Jalan sekolah, kita lihat belakang. Terima kasih banyak yang udah support channel gua. Atas bantuannya bikin gua semangat terus ngevlog, ngerekord perjalanan gua.
merekod kegiatan gua di luar kantor, perjalanan menuju ke kantor, pulang ke Pancaregang, berangkat dari Pancaregang menuju kantor. Dan nanti Jumat insya Allah kita pulang lagi. Karena pada komplain katanya kalau 2 minggu anak-anak kelamaan. Oke, kita masuk Menara BTN. Menara BTN. Oke, kita lanjut ke Sudirman. BTN sudah kelar. Untung yang dituju cepat. Biasanya kalau urusan dengan beliau lama banget, apalagi menjelang makan. Nanti kita janjian di pintu masuk kendaraan aja. Kita janjian sama orang Messenger, sama-sama Messenger. Entahlah, gua mau dibilang posisi apa. Yang penting enjoying aja, karena gua tipikal orang senang jalan. Dulu kan gua ditunjuk sebagai bagian umum, tiba-tiba ngeraup semua kerjaan, yaitu urusan pribadi atau apa. Ini Nova mau kemana? Mau ke kiri apa? Jadi kita terima aja. Mau kerjaan apa, mau disebut apa, Messenger kayak kurir kayak. Nah, penting kerjaan gue delivery semua. Mau orang kata apa, setiap pekerjaan kalau dibawa senang, dibawa happy, enjoy aja. Cuma kalau perutnya nggak bisa diajak enjoy. Masih nunggu lampu merah. Jadi alhamdulillah adapter yang gue beli kemarin yang sempat gue komplain ternyata bisa kembali. Sempat gue posting mau gue jual, bujeng nawarnya parah banget ya. Padahal harga barunya masih lumayan mahal, masih 1 jutaan. Gue beli dapat diskon, terus sekitar sama casingnya Ulenzi sama baterai Telesin 2, itu total gue beli sama adapternya 1,3. Jadi kemarin coba tuh, gara-gara gue putus asa nggak ada solusi adapternya, akhirnya gue posting di marketplace. Tiba-tiba habis gue posting dan dia bisa dengan sendirinya GoPro nya. Alhamdulillah ya, masih rezeki. Tadinya udah hapus banget gua, udah patah semangat karena kamera yang terakhir ini yang gue punya GoPro Hero 7 Black. Sementara mau nambah lagi sih niatnya kalau ada rezeki, mau beli 360. Doain aja kalau channel gua berkembang, bisa ngasih apa ya, ngasih rezeki buat emak gua, buat istri gua. Siapa tahu dari hasil YouTube bisa berangkatin emak gua dan keluarga gua pergi umroh. Amin ya Allah. Kita belok kiri ke arah Tanah Abang.
karena kita ke Sudirman Prince Building. Ini kerjaan belum kelar-kelar, proyek air bersih, nggak tahu sampai kapan. Masih ngerokok aja ya, bawa motor, bawa kendaraan. Tapi gue salut tuh sama vlognya Gofar Hilman yang kemarin ngebahas tentang Odyssey, mobil Odyssey 2019. Dia perokok juga, tapi gue jempolin banget karena dia nyediakan asbak di mobilnya buat yang ngerokok. Itu patut dicontoh tuh buat kalian yang ngerokok di mobil ya. Jadi abunya tuh nggak dibuang keluar jendela karena bisa mengganggu pengendara lain, terutama pengendara motor. Karena kan helm tuh nggak mungkin kita tutup terus ya untuk kacanya. Kadang kalau misalnya gerah banget, putus sirkulasi kan. Jadi jempol banget deh, 4 jempol tuh buat Gofar Hilman yang menyediain asbak di mobilnya dia di saat dia lagi ngedriver atau lagi dipakai supir ya kan, bisa ngerokok juga, tapi tetap kan abunya nggak dibuang keluar dan puntungnya nggak dibuang sembarangan. Respect banget ya buat Gofar Hilman. Ini yang bikin macet selalu nih, yang mau ke arah kiri. Kita naik flyover Cideng. Kita pulang lewat Pejompongan aja kan, kembali ke kantornya biar kita nggak muter-muter. Udah lama juga kita nggak pernah ke Prince. Dulu waktu kantor masih jadi distributor Susei, dia adalah partner dari kantor gua. Dan sekarang distributornya dipegang alih oleh MII, Metro Data. Dibawa enjoy kerjaan, mau kerjaannya sejauh apa, mau panas mau hujan, nikmati dan syukuri aja. Alhamdulillah. Mau bosku kayak gimana galaknya, yang penting kerjaan gue beres, deliver semua, delivernya oke, nggak ada trouble. Cuma kan waktu itu dia ada omongan mau ganti motor, sampai sekarang pun nggak gue tanyakan karena gue tahu kondisi keuangan perusahaan sedang tidak baik-baik saja. Jadi ya semoga Vario 150 ini nggak ada masalah lagi, insya Allah ya. Mudah-mudahan baik-baik saja sampai nanti gue punya kendaraan sendiri untuk gue sendiri khususnya, biar gue bisa nyambi Gojek atau apa. Karena gue daftar Gojek juga belum dipanggil-panggil ya. Macet juga ntar arah balik tuh, parah juga nih macetnya arah balik.
Oh enggak dong, kita kan ntar nggak lewat sini, kita lewat di bawah flyover Cideng, jadi kita langsung ke kanan. Proyek MRT, berarti bisa kemungkinan besar MRT lewat sini dong. Semoga aja ada yang sampai di Serang atau Banten ya, jadi enak tuh. Bisa pulang naik MRT ya. Semoga aja terlaksana tuh. Sempat ada omongan kalau nggak salah Pramono Anung sama Gubernur Banten. Semoga aja terjalin kerjasamanya, ya kan, MRT antar provinsi kan. Oh pasti banyak tuh yang naik, entah itu dari Tangerang ya kan. Lumayan tuh membantu sektor pekerja kayak kami orang yang meninggalkan anak istri. Jadi motor kita stay. Sama yang kedua, parkirannya jangan mahal-mahal kayak di stasiun kereta api. Mahal banget parkirannya buat nginep. Kaget gue waktu itu pernah coba naik dari stasiun Kebayoran ya, karena besoknya kita pergi tuh dari Serang sama anak menuju Jakarta. Dari Jumat Sabtu ya, Sabtu, Jumat, Sabtu, sebesar 25.000. Nginep 15.000 coy. Yang telak lagi waktu di Rawabuaya nginep Mustang 45.000. Nah, harusnya jangan terlalu mahal sih ya untuk stasiun kereta tuh. Yang bawa kendaraan kan bisa nginap, bisa taruh kan, enak tuh. Oke, kita sudah memasuki kawasan Sudirman. Dulu masih sering gue main ke kantor abang gue di Mid Plaza tuh, Mid Plaza Tower. Sekarang udah jarang banget karena abang gue jarang ke kantor. Bisa dihitung jari dia katanya kalau ke kantor tuh. Kalau nggak ada acara penting doang ya meeting lah, training atau apa. Abang gue juga lama juga tuh, udah 18 tahun di Mid Plaza. Nih kantornya Mid Plaza 2. Ini juga yang kita kunjungin juga bekas karyawan tempat abang gua kerja, bosnya. Oke friend, alhamdulillah sudah kelar semua pekerjaan kita. Alhamdulillah Mbak Rini mau turun ke bawah. Terima kasih banyak Mbak Rini. Maaf repotin. Kita ambil posisi belok kiri. Balik ke kandang, balik ke kantor, melewati Wisma BNI 46. Nanti kita belok ke kanan, terus kita belok ke kiri. Kalau ke kanan ke arah Manggarai, Duku Atas dan sekitarnya, karena kita mau balik lagi ke arah Cengkareng.
Kembali ke kantor, sholat, makan, kita ke kanan, lalu belok ke kiri. Karena kalau ke kanan arah pulang Manggarai, Tebet, Buku Atas dan sekitarnya. Cuaca masih gerimis. Kita belok kiri melalui jalan Pejompongan. Karena udah lama nggak pernah chat sama dia, jadi dia agak lupa nomor saya. Pas gua chat, ada nomor gua kan. Karena dulu kan hampir tiap bulan, jadi kalau misalnya ada surat cinta dari Dirjen Pajak solusi infra kita atau perusahaan yang lama, dia langsung WA. Nah, kita ngikutin lampu merah. Dan disinilah titik-titik yang banyak lawan arah nyebrang rel. Nah, kalau bisa dibilang nyawanya banyak kali ya yang lawan arah tuh. Tuh, lawan arah nggak pakai helm tuh. Ini lagi nih. Tuh. Selain dia membahayakan diri dia sendiri, membahayakan orang lain, bro. Oh, ternyata sama aja ya. Jadi kita bermacet-macetan Ria. Aduh, macet banget lagi. Galian sini yang bikin macet ya. Ya sudahlah, nikmati aja lah perjalanan ini dengan cuaca yang syahdu. Walaupun kita bawa motor roda 2, tetap jaga jarak aman. Tapi yang nyebelin tuh kita udah jaga jarak di depan ya, kadang yang di belakang nggak jaga jarak, blek aja. Udah gitu yang gue paling sebel tuh belakang kalau udah nabrak, tahu dia salah nggak minta maaf. Sekali lagi terima kasih banyak buat Mbak Rini, Global Infotech GIS. Mungkin messengernya pada sibuk ya, ngirim-ngirim surat, invoice dan lain-lain. Ini kita mau ke arah bawah nih, bypass Cideng. Jam berapa sekarang ya? 11:30. Wih, gacor-gacor banget bunyinya Gojek. Tutut. Oh, kan gara-gara ini tuh. Jadi jalannya dimakan setengah tuh. Oh, pemasangan jalur SKTT. Tim project-projectnya BUMN yang selalu bilang merugi, nggak pernah untung. Apalagi Pertamina yang plat merah selalu bilang rugi, dan akhirnya dibilang untung.
Garuda juga selalu bilang rugi. Mobil keren, buang abunya keluar, payah. Jangan ditiru guys. Gua pernah waktu itu negor tuh orang di daerah Senayan ya, nggak tahu Grab, nggak tahu apa ya. Dia buka kaca sambil ngerokok, langsung, "Om, maaf dong, rokoknya, abunya jangan buang ke dalam, jangan buang keluar, karena pengendara motor." Dan langsung dimatiin sama dia. "Oh iya mas, maaf mas." Oh, orang yang apa ya, yang ngerti salah, bukan malah marah-marah. Ayo. Yang kedua juga kok pernah negor, nggak tahu itu supir ojek online atau apa ya, di lampu merah bundaran Senayan. Tuh gua ngasih tahu, malah dia balik tanya, "Oh, saya nggak tahu kalau itu peraturannya ada lah." Itu jelas ya, udah lama banget undang-undangnya. Karena gua ngalamin beberapa kali itu, jaket gue robek, mata kelilipan, dan gue perokok. Tapi di saat gue mengendarai kendaraan ya nggak ngerokok, kecuali gue ngerokok IQOS atau pot vape. Itu sebenarnya sih solusi buat pengendara-pengendara yang masih ngerokok. Alhamdulillahirobbilalamin udah masuk zuhur. Karena sekarang waktu zuhur jam 12.45, agak cepat sekarang. Alhamdulillah kita di sini sudah didengar azan zuhur. Jadi nanti bisa sampai kantor kita, langsung sholat dulu baru makan. Ya tergantung kondisinya kayak gimana nantinya ya. Oke, kita lanjut lewat bawah underpass Tanah Abang. Terima kasih banyak buat kalian yang udah support channel saya, channel gua. Terima kasih banyak. Walaupun gak semua, gak sebanyak vlogger-vlogger lainnya, tapi gua tetap gak patah semangat untuk bikin konten terus dan terus dan terus. Alhamdulillah ramai lancar. Oke bro, kita kembali lagi di jalan sini lagi karena kita habis balik dari BTN kembali. Kayaknya sore makin padat nih. Kita langsung on the way pulang aja dah, Jagakarsa. Wah bener padat. Padat. Gara-gara kalian nih gak kelar-kelar, jadi semakin padat. Padat banget. Nih gara-gara ini nih, tahu bikin pondasi apa dia, pondasi MRT atau apa nggak tahu. Kita belok kiri lewat Tanah Abang aja dah.
Lagian gue udah tahu ngasih sen, masih ngambil kiri aja lagi. Kita melintasi sama seperti tadi, kita mau ke Sudirman, kita lewat Casablanca. Sudah lama juga kita nggak pernah lewat Mampang. Sudah lama kita tidak melintas. Kita lewat Mampang aja pulangnya. Cuacanya udah mau gerimis lagi. Macetnya sampai sini nih bro. Mau naik flyover. Flyover mah nggak macet nih. Yang orang-orang mau muter balik bener yang bikin macet nih. Panjang banget lagi. Motor nggak kasih jalan kiri, dihabisin semua sama roda 4. Indahnya Jakarta di sore hari, indahnya berasa. Arai, ini baru hari nih arainya. R75 kayak bekas crash banget. Beli second kali ya. Yuk. Sore ceria di jalan Tanah Abang. Busneng, busneng. Ya orang yang pada mau muter balik di sebelah kiri nih. Yang kanan mas sebenarnya mah nggak macet. Kita mau naik flyover nih bro. Tuh flyover mah lancar tuh, suwe ya. Yang arah mau ke Penjompongan tuh, duku atas Manggarai. Bikin macet aja. Gila. Nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam. Jadi begitu tuh kalau ibaratnya lewat daerah Tanah Abang tuh.
Macetnya tuh di situ. Flyover mah aman jaya ke atasnya. Cuma mau ke arah Pejompongan, Duku Atas, Manggarai, udah stuck. Bikin stucknya sampai Tanah Abang. Itu nggak ada obatnya karena terhalang pintu kereta api. Jadi disitulah titik kemacetannya. Indahnya Jakarta di sore hari. Gokil bro, jalan mau menuju Tanah Abang macetnya luar biasa. Arah sebaliknya lancar, tapi paling pas di atas tuh. Ini yang mau ke arah Sudirman, mau ke arah Casablanca. Macetnya luar biasa. Jadi selesai sudah pekerjaan kita hari ini. Disyukuri dengan alhamdulillah. Untung ada kerjaan lagi, jadi kita bisa pulang cepat. Tapi sama aja sih kalau macetnya kayak gini. Sampai rumah jam 6 jam juga. Tetap jaga kesehatan buat kalian semua. Buat kalian yang belum sholat asar, silakan utamakan sholat dulu, baru lanjut nonton video gua. Karena sholat itu lebih penting dari segala hal. Alhamdulillah. Terima kasih buat kalian yang sudah berkunjung ke channel gua. Terima kasih yang sudah pencet tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih banyak atas dukungannya. Masih bermacet-macetan ria di arah Tanah Abang. Kapan ini kelar ya galian pipa nih? Cukup lama juga sih tuh galian tuh. Pasang pipa baru. Wow. Sehari bisa dua kali gua lewat sini ya dalam sehari. Ini tipis banget lagi. Makasih Bapak supir Metro Trans. Dari dulu sampai sekarang selalu macet di daerah sini. Tahu nggak macetnya tuh yang mau ke arah putar balik Jompongan tuh. Jadi yang mau ke arah Lokas, ke arah Sudirman tuh sebenarnya lancar flyovernya. Kirinya Semeraut, tukang dagang.
Tut 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 tut. Sepi. Pom bensin Shell Vivo BP. Orang main belok-belok aja yang ngasih sen kakak, udah gitu bukan buat putar balik. Heran gue mah. Di sini kalian semua masuk di Story of My Life. Jangan pada minta fee ya. Bercanda. Udah lama kita nggak memasuki kawasan Mampang. Kalau Kemang tiap hari, tiap pagi kita lewat Kemang. Kalau Mampang baru kali ini lagi kita lewat Mampang. Tetap macet sih. Apalagi kita pas di Jalan Denpasar tuh. Kalau dulu waktu kantor masih di Kuningan, masih sering lewat Mampang tuh. Si bensin di mana ya? Yang ada turbo di mana turbo ya? Masih ngerokok aja ya. Baranya kalau bisa dimasukin mulut. Jangan dibuang ke jalan. Bara dan puntung. RS Rada Sport. Ini bikin macet sebenarnya angkot. Angkotnya pada ngetem tuh, bikin macet. Bikin macet nih angkotnya. Supirnya pura-pura budek. Tuh banyak kan. Udah merah ya, maaf ya. Jadi seperti inilah memasuki kawasan Jakarta Selatan. Jadi yang pernah ngalamin kerja di Jakarta Selatan ya seperti ini kondisinya kalau pulang kerja nih. Apalagi kalau udah melintas di Jalan Mampang, tuh nggak ada habisnya bro. Kita belok kanan lewat Jalan Denpasar, karena kalau ke kiri kita mau ke arah Menteng, Kuningan, dan sampai Pasar Senen. Salemba. Ramai juga yang dagang di situ ya sekarang. Masih
Kita belok kiri. Gue kayak petunjuk jalan ya. Tetap jaga jarak aman. Starling. Kita belok kiri melewati jalan Denpasar. Ini Mampang bro. Ini baru awal ya masuk Mampang. Gak ada duanya. Macet di sini tuh nggak ada duanya. Senggol dong, Mampang nih bos. Jaksel nih bos, Jaksel. Kurangnya kecepatan ini, ayo udah kurang kecepatan 20. Ini R15. Buset, orang main motong-motong aja, gila ya. Oke, friend. Sampai di sini dulu untuk daily vlog. Sampai ketemu di video selanjutnya, di daily vlog gua selanjutnya. Karena baterainya juga udah cukup sekarat, jadi kalau untuk hari Selasa cuplikan videonya cukup panjang, harap dimaklumi karena hasil yang terjadi gua rekam di GoPro langsung kita pindahin ke capcut. Terima kasih banyak yang udah support, terima kasih banyak yang udah mampir. Jangan lupa menunaikan ibadah salat bagi yang beragama muslim. Jangan pernah bosan untuk melihat daily vlog gua. Jangan pernah bosan untuk sharing channel gua ke teman-teman saudara semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang udah tahu dengar suara ambulan ya di Jakarta, masih aja nggak ada yang mau minggir. Heran gua. Prioritas tuh ambulan, pemadam ambulan. Dan itu doang yang lo pegang. Di jalan raya lagi macet, minggir semua. Kalau nggak kasih jalan depannya tuh turun satu orang, buka jalan. Karena itu statusnya emergency. Orang demen banget ya pakai sen tuh nggak dimatiin lagi. Aduh, mengganggu. Kayak orang baru pertama naik motor. Minta direkam bro. BMX